Selanjutnya, membahas mengenai pengujian hipotesa. Jadi ini akan menjadi bab terakhir, yaitu yang pertama, seperti biasa, pembahasannya pengertian dari pengujian hipotesa. Lalu yang kedua, pengujian hipotesa satu rata-rata. Lalu ada pengujian hipotesa beda dua rata-rata. Lalu kita bahas contoh soalnya. Nah, pengertian pengujian hipotesa. Poin pertama, pengujian hipotesis atau hipotesa adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik. Nah, jadi dia menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa hipotesa itu adalah sebuah pemikiran yang ada di dalam pemikiran manusia yang dia pikirkan, tapi itu bukan fakta, itu hanyalah sebuah opini. Hipotesa itu juga bisa disebut dengan opini atau sebuah pemikiran. Makanya jika kita ingin coba mungkin saja hipotesa kita itu benar atau bisa menjadikan fakta, maka kita akan menggunakan pengujian hipotesa ini. Pengujian hipotesis itu merupakan bagian dari statistik inferensial. Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Makanya itu tadi, agar pernyataannya tidak dilakukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Nah, makanya agar pendapat kita yang lemah ini bisa kuat, makanya kita harus butuh data. Kita harus butuh data dan survei yang sudah kita olah. Nah, itu akan menjadi sebuah fakta, akan menjadi sebuah data yang kita bisa percayai. Nah, dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau data tidak memberikan bukti untuk menolak atau ditolak. Nah, dengan kita menguji hipotesa kita bisa melakukan, oh hipotesa ini diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya kita akan membahas langsung di pengujian hipotesa satu rata-rata. Rumusan hipotesisnya. Jadi, hipotesisnya ini kita menggunakan kurva yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk kurva di sebelah kanan, itu tingkatnya atau tingkat nyata probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 dan cari nilai atau dari tabel nama. Yang ketiga, hitung sebagai kriteria pengujian berikut rumus yang digunakan untuk pengujian tentang rata-rata tersebut. Kita tahu bahwa N banyaknya elemen sampel, tapi untuk ini N-nya itu lebih dari 30. Sigma X kesalahan baku. Nah, untuk N kurang dari sama dengan 30, nah ini di sebelah kiri. Biasanya kalau kurang dari 30, ya berarti di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Dan ini pun kurvanya itu bukan di antara Z dan 0, tapi melainkan A, sisanya. Hanya berada di luar. Selanjutnya, untuk bagaimana kita cara menguji hipotesa satu rata-rata, kita tentukan dulu nilai tingkat nyatanya. Lalu ketiga kita hitung sebagai kriteria pengujian berikut. Nah, kita lihat rumusnya. Lalu yang keempat, keputusan dan kesimpulan. Nah, ini apabila Z lebih dari ZA ditolak. Jika kurang dari ZA maka diterima. Selanjutnya jika dia ZO ini kurang dari tapi dari min ZA maka ditolak. Lebih dari diterima. Jadi intinya jika dia ini lebih, ZA ini lebih dibandingkan ZO, maka dia diterima. Selanjutnya, distribusi sampling proporsi atau data saling independen. Untuk pengujian hipotesis dengan dua rata-rata, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Sama untuk N lebih dari 30, di mana ini sigma X min X2. Semoga persamaan.
Nah, kita mencari bagaimana untuk merumuskan hipotesisnya. Jika uji satu arah kanan, uji satu arah kiri, uji dua arah. Jadi baik dari arah kanan dan dari kiri. Nah, ini HO atau banding mu D sama dengan 0 atau mu D-nya lebih dari 0, itu ajar arah kanan. Nah, yang ketiga, menghitung statistik uji yang digunakan pada uji ini adalah sebagai berikut. Itu TO D bagi SD dibagi dengan akar N. Selanjutnya, yang keempat, membuat keputusan. Nah, seperti setelah kita uji, setelah kita hitung, kita timbang, kita membuat keputusan, kesimpulan. Kriteria tersebut itu bisa ditolak atau diterima. Nah, sama seperti tadi, itu bisa dari arah kanan, dari arah kiri, atau dari dua arah. Ketahui suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dipasarkan itu 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Kita lihat di sini N-nya itu 50, sampelnya itu 50, X-nya 375. Rata-rata bersihnya ini, karena rata-rata ya, X itu rata-rata 375 gram. Dan sigmanya 125. Jadi sigma itu mesti biasanya kualitas rata deviasi. Sigma O-nya 400. Tetapnya gram. Nah, kita formula hipotesisnya. HO-nya itu 400. H1-nya kurang dari 400. Tarif nyata nilai tabelnya A 5% sama dengan 0,05. ZO 0,5 dengan min 1,64. Pengujian di sebelah kiri. Nah, di sini kalau di sebelah kiri itu kan dia di sebelah, kalau dia min berarti dia di sebelah kiri. Jika dia plus, kanan itu di sebelah kanan. Lalu kita sudah uji statistik, kesimpulannya ZO ini karena dia min kurang dari lebih dari sama dengan ZO5 sama dengan min 1,64, maka HO diterima. Nah, tadi kan jika ZO-nya lebih, maka dia akan diterima. Jadi rata-rata bersih susu bubuk merek Good Milk per kaleng dipasarkan sama dengan 400 gram. Yang kedua, contoh soal. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang terprogram. Jadi berarti ada berapa tadi? 12 ditambah 10 berarti ada 22 orang. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi materi yang sama. Jadi walaupun metodenya itu berbeda, tapi di akhir akan yang diuji materinya sama. Kelas pertama mencapai nilai rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Nah, tujuannya kita di sini pertanyaannya ujilah hipotesis kedua metode pelatihan dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%, asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan variansi yang sama. Diketahui penyelesaiannya N1-nya. Nah, kita tahu bahwa 12 orang tadi yang menggunakan metode biasa 80 S1 sama dengan 4. Yang N2 ini dia 10 orang. Nah, dia dikali 2 sama dengan ini adalah ininya ya, bukan hasilnya ya, tapi melainkan rata-ratanya ya. Jadi yang 80 ini 75 simpangan bakunya. Simpangan bakunya 75 itu 4,5. Yang 80 simpangan bakunya adalah 4. Jadi ini bukan hasil dari 12 dikali 1, melainkan rata-rata simpangannya. Lalu formulasi hipotesisnya. Kita ambil formulasinya. Dibanding taraf nyata nilai tabelnya kan 10% kan yang tadi. Gunakan taraf nyatanya itu 10%. Akhirnya kita mendapatkan 12 ditambah 10 min 2 sama dengan 20. TU-nya 0,5
dibagi 20 sama dengan 1,1725. Karakter pengujiannya daerah penerimaan, daerah penolakan. Nah, jika dia lebih dari kurang dari kan, jika dia kurang dari Z, nah, makanya dia akan ditolak. HO ditolak apabila TO itu lebih. Nah, makanya kalau jika dia kurang dari TO itu berarti dia ditolak. Uji statistiknya TO ini N1 dikurangi 1, S pangkat 2, 1, ditambah N2, N1 ada N2 karena tadi kan ada 12 orang sama 10 orang. Nah, di sini kita hitung 80 rata-rata X1 sama X2 kan tadi 80 sama 75. 80 dikurangi 75. 12 dikurangi 1 dikali 4 pangkat 2 ditambah 10 min 1, 4,5 di pangkat 2 dibagi lagi 12 tambah 10 min 2. Nah, kita bisa hitung dulu 80 dikurang 25 kita tahu 5. Lalu di sini kita bisa tahu 12 dikurangi 1 itu 11, 11 dikali 4 kali pangkat 2. 4 pangkat 2 16, 16 berarti 66 ditambah 10 min 1 sudah 4,5. Nah, dikali ini 1 per 12 plus 1 per 10. Ini bisa dijadikan itu ya, desimal. Nah, hasilnya itu 2,76. Kesimpulannya, karena TO itu lebih dari 2,76, 2,76 itu lebih dari 0,20, karena dia kan 0,250, ini kan 1,75, sedangkan ini 2,76, maka HO ditolak. Nah, itu. Jika kedua metode digunakan dalam platform tersebut tidak sama hasilnya. Yaitu, jadi kalau kita dengan secara nalar ya, dengan secara pemikiran manusia tanpa kita uji, ya memang kita butuh untuk menguji. Tapi kalau kita pikir-pikir, dengan kita menggunakan metode yang berbeda dalam pelatihan tersebut, dan kita tahu di sini kita menggunakan 12 orang ini metode biasa dengan 10 orang ini terprogram, pasti hasilnya itu tidak akan sama. Nah, padahal aja yang 12 orang itu 10 orang, maaf. 10 orang yang terprogram ini aja hasilnya itu belum tentu semuanya sama karena semua orang itu punya metode atau cara belajarnya masing-masing atau cara serapnya masing-masing. Ada yang langsung bisa tangkap, ada yang butuh waktu untuk menangkap pelajaran. Nah, yang sama-sama terprogram aja tidak bisa sama hasilnya, apalagi yang metodenya berbeda, jelas-jelas berbeda, maka justru itu sangat-sangat berbeda hasilnya. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini dari pemikiran penalaran manusia. Makanya itu ada, kita buatlah pengujian seperti ini biar kita tahu bahwa hipotesa kita ini benar, biar orang itu tahu bahwa hipotesis yang kita adakan ini benar adanya karena kita menguji. Makanya itu di situ fungsinya pengujian hipotesa itu adalah ini. Ya memang kalau dipikir dengan secara nalar, insya Allah semua orang juga pasti akan setuju. Tapi namanya kita adalah ya belajar untuk statistik, makanya kita butuh yang namanya pengujian hipotesa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika jujur saya masih banyak kurangnya, jujur saya masih banyak kesalahan-kesalahannya. Jujur saya belum 100% paham karena sebenarnya dalam saya belajar ini masih banyak hal-hal yang belum saya pahami, tapi ya saya berusaha sebagaimana mungkin bisa paham dengan mengambil materi-materi dari berbagai macam sumber. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak salah dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.